Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari COSRX, yaitu Centella Blemish Cream dari COSRX. Nah, ini dia produknya, kemasannya ada di jar seperti ini ya. Warnanya putih, ada warna hijau di depannya sini. Nah, produk ini isinya 30 gram. Untuk teksturnya sendiri dia krim agak thick sih menurutku. Nih, dia agak thick ya. Nah, tipikal yang kalau diratain itu warna putihnya masih agak geser-geser. Nih, seperti ini. Baunya khas ya, ada bau khas centellanya. Karena memang kan kandungan utamanya dari centella. Kalau kalian ngerasa teksturnya ini terlalu thick, terlalu tebal, kalian waktu pakai bisa dimix sama face oil. Biasanya aku suka mix sama squalene oil sih, dan memang efeknya di aku kerasa lebih bagus kalau aku mix sama squalene oil. Untuk di mix and match nggak ada masalah, yang penting kalian pakainya di urutan terakhir ya, karena dia agak thick itu tadi, karena dia agak tebal. Untuk manfaatnya sendiri, dia lebih ke calming, mengatasi iritasi, mengatasi kemerahan, dan juga biasanya kalau aku pribadi sih aku pakai sebagai obat totol jerawat. Jadi aku pakai di area yang jerawat-jerawat itu aja. Dia bisa mengkalming jerawatnya. Aku nggak terlalu suka pakai di seluruh wajah. Selain dia terasa berat karena teksturnya yang thick itu tadi, nggak ada manfaat signifikan sih kalau dipakai di seluruh wajah tuh. Beda kalau memang wajah kita lagi iritasi ya, kulit wajah lagi iritasi, kalian pakai seluruh wajah, oke. Dia fungsinya calming. Tapi kalau nggak ada iritasi dan dipakai sebagai moisturizer biasa, menurutku agak berat dan efeknya nggak terlalu kerasa. Jadi kalaupun ada jerawat, ya udah pakai aja di area jerawat sebagai obat totol jerawat itu tadi. Aku mau bahas sedikit tentang ingredients-nya. Yang pertama, dia mengandung Centella asiatica leaf water. Ini berfungsi untuk mengurangi peradangan ya. Jadi dia ekstrak dari daun Centella asiatica. Kemudian ada butylene glycol yang berfungsi sebagai humectant. Ada gliserin juga yang berfungsi sebagai humectant. Kemudian ada Helianthus annus atau sunflower seed oil. Dia berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan mencegah atau melawan bakteri penyebab jerawat. Kemudian ada zinc oxide yang berfungsi untuk mengatasi jerawat. Next ada dimeticon. Dimeticon ini dia punya fungsi smoothing sih, jadi bikin bahan itu tadi terasa lebih halus. Ada betain, ini sebagai humectant dan juga anti-aging. Kemudian ada 1,2 hexanediol, ini untuk melembabkan atau melembutkan kulit. Next ada viola tricolor extract. Ini tanaman herbal ya. Dia berfungsi untuk soothing dan juga skin protecting. Next ada Elais guinensis palm oil. Dia berfungsi sebagai emulsifier. Jadi emulsifier itu menggabungkan bahan yang berbahan air sama bahan yang berbahan minyak. Karena yang berbahan air sama berbahan minyak biasanya kan nggak mau menyatu kan. Nah, kalau ada emulsifier dia akan menyatu. Next ada Elais guinensis palm atau palm kernel oil. Sama ya seperti yang tadi, termasuk palm oil, cuman beda-beda jenisnya aja. Kalau palm kernel oil ini yang minyak yang dibuat dari inti buahnya. Kemudian ada stearyl alkohol, ini dia zat pengemulsi, dia tapi nggak iritatif ya, mampu melembutkan karena ini dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada stearyl olivat yang ini fungsinya untuk menghaluskan tekstur dari skincare. Next ada sorbitan olivat, ini fungsinya sebagai pengemulsi. Kemudian ada Centella asiatica extract atau pegagan ya nama lainnya. Nah, ini centellanya sendiri ternyata di urutan ke-15. Biasanya untuk Centella asiaticanya sendiri dia berfungsi untuk calming, menenangkan kulit yang lagi marah, lagi iritasi, menenangkan kulit yang lagi jerawat, sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Nah, Centella sendiri ini menurutku lebih efektif untuk mengkalmingkan jerawat. Jadi bikin kulit yang berjerawat itu agak lebih tenang, agak lebih calming. Tapi menurutku sendiri sih nggak bisa mengatasi jerawat 100%, nggak bisa yang menyembuhkan jerawat 100%, cuman bisa menenangkan aja kalau dia pas lagi kemerahan, lagi merah-merahnya, lagi inflamasinya, lagi radang-radangnya, itu memang bisa dikalmingkan. Tapi kalau mengatasi 100%, menurutku kurang sih. Kita masih tetap butuh bantuan produk yang mengandung salicylic acid atau retinol. Kalau aku pribadi sih seperti itu. Kemudian next ada zinc PCA, ini anti acne. Next ada hidroksietil akrilat atau nama lainnya sodium akrilodimetil taurate copolymer. Ini sebagai emulsifier atau pengental. Next ada santan gam pengawet. Kemudian ada
Melaleuca alternifolia leaf oil. Ini tea tree oil, ini sebagai antibakteri, anti jerawat juga ya. Kemudian yang ke-20 ada Scutellaria baecalensis root extract. Ini tanaman herbal dari Cina. Dia fungsinya sebagai antioksidan. Oke, tadi ingredientsnya itu ya. Nah, kalau menurutku pribadi tentang produk ini agak tanggung sih menurutku. Karena dia nggak cocok dipakai sebagai moisturizer seluruh wajah. Jadi ini bukan moisturizer yang normal aku gunakan sih. Aku cuma pakai dia sebagai obat totol kalau di area ada jerawat yang sedang radang. Atau aku pakai biasanya di area dekat hidung sini kalau pas dia lagi kemerahan. Tapi aku jarang pakai untuk seluruh wajah karena kurang efektif menurutku sebagai moisturizer. Walaupun secara teori, secara ingredients harusnya bisa sih sebagai moisturizer, tapi di aku kok agak kurang nyaman dan kurang memberikan efek yang aku inginkan. Nah, kalau untuk efek calming jerawatnya sendiri ada sih, tapi juga itu pun aku masih agak kurang puas dengan efek calming jerawatnya. Biasanya aku mix sama squalane oil. Jadi aku ambil dia sedikit, terus aku tetesin squalane oil, itu aku oleskan di area yang berjerawat. Itu jauh lebih ampuh, jauh lebih efektif. Jerawatnya jauh lebih cepat calming dibandingin kalau cuman pakai ini aja tanpa di mix sama squalane oil itu tadi. Menurutku, dan teksturnya pun jadi jauh lebih ringan karena dia kan aslinya kan teksturnya kan thick ya, dia tebal karena dicampur dengan oil tadi, teksturnya jadi lebih ringan, lebih gampang dioleskan, lebih gampang nyerapnya juga. Jadi menurutku ini produk, aku nggak bisa bilang produknya jelek, tapi kalau dia berdiri sendiri tanpa di mix sama oil, aku juga nggak bisa bilang dia produknya bagus. Menurutku agak tanggung sih, kurang oke lah kalau dipakai sendiri, harus di mix menurutku. Kalau kalian pengen produk yang bisa dipakai sendiri tanpa di mix dan efeknya sudah oke, dia mengandung centella, aku lebih nyaranin punya Laneige sih. Sleeping masknya Laneige yang warna hijau. Aku lebih suka itu daripada ini. Itu masih nyaman dipakai di seluruh wajah, efeknya juga lebih bagus walaupun tanpa di mix sama face oil. Jadi kalau ini ya so-so lah, mungkin di aku sih kurang terlalu efektif. Aku nggak tahu kalau di kalian, mungkin bisa jadi juga ada yang efektif, ada yang kurang terlalu efektif. Tergantung ke pengalaman pribadi masing-masing sih. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye.